Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhadul Umah dengan NIM 210803102069 dari program studi D3 Administrasi Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai akuntansi transaksi istiqna dan istiqna paralel. Baik, untuk selanjutnya mari kita langsung saja pada pembahasan materi yang akan disampaikan selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai definisi istiqna sendiri. Istiqna adalah akad jual beli antara al-mustahni atau pembeli dan asyani atau produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-masnu atau bisa disebut dengan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang telah disepakati bersama. Baik, untuk selanjutnya mari kita akan masuk pada contoh kasus pada transaksi istiqna dan istiqna paralel. Untuk transaksi istiqna pertama itu yaitu untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya Dr. Ursila berencana menambah 1 unit bangunan seluas 100 meter. Dr. Ursila menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru yang sesuai dengan keinginannya. Setelah melakukan negosiasi dan survei bangunan pada tanggal 10 Februari 2000X, ditandatangani transaksi istiqna untuk bangunan. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut. Dengan harga bangunan itu adalah 150 juta rupiah dan lama penyelesaiannya itu ada 5 bulan, paling lambat itu tanggal 10 Juni. Untuk mekanisme penagihan itu 5 termin sebesar 30 juta per terminnya mulai tanggal 10 Agustus. Untuk mekanisme pembayarannya itu setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Untuk transaksi istiqna yang kedua, untuk membuat bangunan yang sesuai dengan Dr. Ursila pada tanggal 12 Februari 2000X, Bank Berkah Syariah memesan kepada kontraktor PT Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Dengan harga bangunan itu sebesar 130 juta rupiah dengan lama penyelesaiannya itu selama 4 bulan 15 hari paling lambat tanggal 25 Juni. Untuk mekanisme penagihannya itu 3 termin pada saat penyelesaian 20%, 50% dan 100% kontraktor. Dan mekanisme pembayarannya itu dibayar tunai sebesar tagihan dan kontraktor. Kita langsung saja masuk pada penjurnalan transaksi istiqna. Untuk poin pertama itu ada transaksi biaya pra-akad atau bank sebagai penjual, yang dimana pada tanggal 5 Februari tahun 2000X untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan barang, Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan hingga 2 juta rupiah. Dengan adapun jurnalnya yaitu pada tanggal 5 Februari 2000X dengan rekening beban pra-akad yang ditangguhkan itu terletak pada debit dengan jumlah 2 juta rupiah dan ada kas dengan ada di kredit dengan jumlah 2 juta rupiah. Untuk poin yang kedua itu ada penandatangan akad dengan pembeli, juga bisa disebut dengan bank sebagai penjual. Transaksi istiqna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari, maka jurnal pengakuan beban pra-akadnya itu menjadi biaya istiqna adalah sebagai berikut. Di tanggal 10 bulan Februari 2000X dengan bunyi rekeningnya itu ada biaya istiqna ada di debit dengan jumlah sebesar 2 juta rupiah dan di kredit itu ada beban pra-akad yang ditangguhkan jumlahnya sama dengan debit yaitu 2 juta rupiah. Untuk poin selanjutnya itu ada penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual atau pembuatan barang istiqna. Untuk mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 tahap atau 3 termin yaitu sebesar 20%, 50% dan 100%. Untuk termin pertama dengan tingkat penyelesaian 20% ada di tanggal penagihan 1 April dengan jumlah tagihan 26 juta rupiah. Tanggal pembayarannya itu di 8 April dengan jumlah pembayarannya sebesar 26 juta rupiah.
Untuk termin kedua itu 50% dengan tanggal penagihan 15 Mei dengan jumlah tagihan sebesar 39 juta rupiah. Untuk tanggal pembayarannya itu sebesar di tanggal 22 Mei dengan jumlah pembayarannya 39 juta rupiah. Untuk termin ketiga itu ada 100% dengan tanggal penagihan 25 Juni dengan jumlah tagihan sebesar 65 juta rupiah dan tanggal pembayarannya di tanggal 2 Juli. Untuk jumlah pembayarannya itu sebesar 65 juta rupiah. Pada tanggal 1 April PT Konstruksi menyelesaikan 20% bangunan dan menagih pembayaran di termin pertama dengan sebesar 26 juta rupiah. Itu dengan 20% dikalikan 130 juta rupiah kepada Bank Berkas Syariah dengan ayat jurnalnya itu pada tanggal 1 bulan 4 dengan 2000X dengan rekening aset Istiqna dalam penyelesaian itu berada di debit dengan jumlah sebesar 26 juta rupiah dan utang Istiqna ada di kredit sebesar 26 juta rupiah. Untuk pembayaran dilakukan pada tanggal 8 April itu dengan tanggal 8 bulan April 2000X dengan rekening utang Istiqna ada di debit sebesar 26 juta rupiah dan kas rekening nasabah pemasok dikredit dengan jumlah sebesar 26 juta rupiah. Untuk poin yang selanjutnya itu ada penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual pembuat barang Istiqna. Diterima pada tanggal 15 Mei dan diikuti pembayaran oleh bank pada tanggal 22 Mei 2000X. Tagihan ketiga diterima tanggal 25 Juni 2000X dan dibayarkan pada tanggal 2 Juli 2000X. Untuk jurnal transaksinya tersebut sebagai berikut. Di tanggal 15 bulan Mei 2000X dengan rekening aset Istiqna dalam penyelesaian itu ada di debit sebesar 39 juta rupiah dan utang Istiqna itu ada di kredit dengan jumlah 39 juta rupiah. Untuk perhitungannya itu adalah 50% dikurangi dengan 20% dikalikan 130 juta rupiah dikurangi dengan 39 juta rupiah. Untuk transaksi selanjutnya di tanggal 22 bulan Mei 2000X, utang Istiqna pembuatan barang itu ada di debit dengan jumlah sebesar 39 juta rupiah dan itu kas ada di kredit atau rekening nasabah pemasok itu ada di kredit juga dengan jumlah 39 juta rupiah. Untuk tanggal 25 bulan Juni aset Istiqna dalam penyelesaiannya itu ada di debit sebesar 65 juta rupiah dan utang Istiqna itu ada di kredit sebesar 65 juta rupiah. Dengan perhitungannya itu 100% dikurangi dengan 50% dikalikan 130 juta rupiah sama dengan 65 juta rupiah. Untuk transaksi tanggal 2 bulan Juli itu utang Istiqna pembuatan barang itu ada di debit sebesar 65 juta rupiah dan kas atau rekening nasabah pemasok itu ada di kredit sebesar 65 juta rupiah. Selanjutnya itu ada pengakuan pendapatan Istiqna. Untuk pengakuan pendapatan di belakang berlaku juga untuk metode presentasi penyelesaian di mana tidak terdapat alasan rasional yang kuat untuk mengukur presentasi penyelesaian. Pada metode presentase penyelesaian, pendapatan diakui sesuai presentase penyelesaian dan menambah nilai aset Istiqna dalam penyelesaiannya. Untuk perhitungan pendapatan Istiqna itu, untuk poin pertama pendapatan Istiqna diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut. Untuk pendapatan Istiqna itu sama dengan presentase penyelesaian dikalikan dengan nilai akad penjualan. Maka pada tanggal 10 April saat penyelesaian 20% diakui pendapatan sebesar 30 juta rupiah dengan perhitungan 20% dikalikan dengan 150 juta rupiah. Untuk poin selanjutnya itu ada harga pokok Istiqna diakui sebesar presentase penyelesaian akad Istiqna. Dengan harga pokok Istiqna itu adalah presentase penyelesaian dikalikan nilai akad pembeli
dengan perhitungan 20% dikalikan 130 juta rupiah dan menghasilkan 26 juta rupiah. Untuk poin selanjutnya itu ada keuntungan istisna. Yang dimaksud adalah bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan yang ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaiannya. Untuk keuntungan istisna sendiri itu ada perhitungannya persentase penyelesaian dikalikan margin keuntungan istisna dengan perhitungannya 20% dikalikan 150 juta rupiah dikurangi 130 juta rupiah, itu adalah 20% dikalikan dengan 20 juta rupiah dan menghasilkan sebesar 4 juta rupiah. Untuk dalam jurnal penyesuaiannya dibuat pengakuan keuntungan istisna dilakukan dengan mendebit aset istisna dalam penyelesaian sebesar 4 juta rupiah. Baik, mungkin itu saja penjelasan atau pemaparan materi dan contoh kasus yang saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kurang kata dalam penjelasan materi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi yang telah menonton. Sebelumnya terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.